teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang animation di CSS. Materi ini merupakan tahap lanjutan setelah kalian belajar tentang CSS Basic dan sepertinya kalian juga telah mengenal tentang framework dari Bootstrap. Nah, karena pada kedepannya semua website itu menggunakan animation agar lebih menarik dan interaktif, kita perlu belajar basic dari si CSS animation ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar itu, kita langsung to the point saja pakai praktikumnya, kita pakai menggunakan ini ya, Visual Studio Code. Jadi, untuk file-file yang sebelumnya, kita telah mengenal tentang pembuatan indeks HTML gitu ya, sama file style.css itu yang akan kita gunakan. Nah, kita akan mulai dengan membahas tentang si CSS animation. Untuk setupnya tidak ada secara spesifik untuk melakukan instalasi CSS karena ini memang langsung kita jalankan di sisi browser. Teman-teman bisa pakai Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ya. Ataupun kalau yang pakai Internet Explorer boleh, tapi yang versi terbaru agar mudah digunakan. Nah, oke, saya pertama kita buka dulu folder. Boleh pakai teman pakai dokumen boleh ataupun di folder di hard disk D ataupun di E ataupun di F itu nggak apa-apa. Nah, karena saya masih masuk di dokumen, jadi saya buat sebuah folder baru namanya Animate ya foldernya. Jadi nama foldernya adalah Animate. Oke, lalu saya buka Visual Studio Code, yaitu sebuah code editornya. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan file add folder to workspace ataupun tinggal pilih di menu buttonnya ada add folder. Nah, saya pilih yang add folder saja. Lalu saya ambil folder animate yang telah saya buat tadi ya. Jadi folder animate-nya akan saya masukkan sebagai salah satu workspace di Visual Studio Code ya. Jadi saya pilih animate lalu add. Nah, sekarang folder animate sudah masuk pada workspace. Nah, sekarang saya akan buat sebuah file baru di sini, yaitu filenya adalah index.html. Oke. Sekarang udah punya file dengan extension HTML, jadi ini bahasa markup yang kita gunakan. Lalu di sini juga saya akan buat sebuah file, namanya adalah style, atau mungkin kita buat lebih rapih ya, pakai folder. Nah, di sini pakai folder yaitu folder CSS. Lalu di folder CSS saya buat, misalnya saya adalah buat nama filenya adalah style.css. Oke, sekarang sudah punya dua file ya teman-teman ya, ada file index.html sama file CSS. Sekarang pada index HTML yang ini, teman-teman tinggal aktifkan kontrol dia tanda seru seperti ini. Ya, jadi shift ya, bukan kontrol ya, shift tanda seru. Jadi kita aktifkan emmet abbreviation-nya, kemudian enter, jadi secara otomatis akan muncul kode HTML yang bisa kalian gunakan. Nah, jadi di animasi CSS nanti kita akan kenalan dengan beberapa sifat-sifat yang mendukung dari si animasi CSS. Apa saja? Ada keyframe ya, nanti ada keyframe. Kemudian ada animation name, yaitu nama animasinya sebagai identitas nama animation-nya. Lalu ada animation duration ya. Sebentar ya, saya ini dulu. Nah, saya besarkan di sini. Oke, saya besarkan biar teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada animation duration ya, untuk durasi animasi kita mau berapa lama gitu ya. Lalu ada animation delay. Jadi animasinya itu akan ada jedanya gitu. Lalu ada iteration count, mau repeat berapa kali animasinya dalam sekali teman-teman buka sebuah browser di web desainnya gitu, ataupun unlimited, jadi ataupun infinity ya, jadi dia akan jalan terus animasinya. Itu bisa pakai animation iteration count, ataupun nanti kita akan dengan animation direction, yaitu arahnya mau secara vertikal ataupun horizontal kita bisa atur di situ ya. Kemudian ada timing function gitu ya, sama dengan waktu yang akan kita gunakan, jadi kita bisa ngatur waktunya juga. Lalu ada fill mode dan animation sendiri ya, untuk merepresentasikan beberapa fitur-fitur yang kita gunakan nanti. Jadi itu yang akan kita pelajari ya teman-teman ya, jadi beberapa fitur-fitur tersebut. Nah, sekarang kita akan tahu dulu apa sih animasi di dalam CSS gitu ya. Jadi kalau di CSS, animasi di CSS itu memungkinkan teman-teman bisa menjadikan elemen-elemen seperti
div gitu ya, paragraf, P ataupun heading gitu. Itu bisa diberikan animasi. Nah, animasinya apa? Misalnya ada transform gitu ya, adapun zoom in, zoom out gitu, ataupun opacity gitu, ataupun transform itu bisa gitu ya. Jadi animasi ini bisa memungkinkan elemen secara bertahap berubah dari satu gaya ke gaya lain, atau stylingnya tuh berubah, misalnya tadinya statis jadi dinamis dan sebagainya. Lalu kita bisa ubah propertinya semau kita, sebanyak apapun yang kita inginkan gitu ya. Jadi untuk menggunakan animasi CSS ini, kita harus terlebih dahulu menentukan berapa frame-nya ya. Frame-nya mau berapa kali. Ya, kalau teman-teman pernah lihat film kartun ataupun film animasi 3D gitu ya, 3 dimensi, mungkin itu jadi kan dalam sebuah gerakan animasi itu sebetulnya dia ada beberapa frame yang saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, konsepnya itu sama gitu ya. Konsepnya sama seperti itu di animasi CSS gitu. Nah, lalu keyframe itu menyimpan style. Jadi style-style yang sudah kita setting gitu, kita buat pada CSS-nya, kita simpan dengan nama apa, lalu keyframe-nya kita memanggil itu. Oke ya, itu sudah sampai tentang bagaimana cara menggunakan animasi. Namun teman-teman akan lebih paham ketika kalian akan mempraktekkan si animasi CSS ini pada kode HTML dan CSS kita. Nah, sekarang teman-teman, saya buat sebuah elemen ya, namanya div ini. Namanya adalah elemen div. Div ini sebuah elemen yang akan kita coba animasikan. Oke, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita buat link dulu ke style CSS kita seperti ini. Masih ingat cara menggunakan linknya? Link rel gitu ya. Relnya adalah style sheet gitu ya. Style sheet gitu ya. Nah, kemudian src gitu ya. src itu untuk mengambil ininya kita, foldernya ya, CSS, kemudian nama ininya ya. Nama apa? Foldernya ya, nama folder si CSS kita. Regular set. Bukan bukan source tapi href ya. Kalau di CSS pakai href. Kemudian nama filenya yaitu style.css. Kemudian kita pilih type. Type-nya adalah text ataupun style sheet. Nah, text ataupun CSS. Oke, seperti ini ya. Bisa ditutup seperti ini ya. Jadi kita akan mengarahkan ke sini. Jadi nanti di CSS-nya itu kita bisa atur, misalnya di sini ada div ya. Div-nya dengan kelas ya. Nah, dengan kelas namanya adalah box gitu. Di sini ada box, sehingga kalau teman-teman mengatur di sini box gitu. Nah, misalnya saya kasih background color gitu, misalnya adalah red gitu ya. Oke, kemudian saya kasih lebar ya. Saya kasih lebar misalnya 100 pixel dan height-nya adalah 100 pixel juga. Oke, di sini sudah ya. Lalu kalau kita coba jalankan di sini di folder animate ini ada namanya file index.html. Kita jalankan, maka teman-teman akan melihat blok kotak ya, box ini berwarna merah ya, sesuai dengan ukuran tadi. Ukurannya adalah 100 pixel kali 100 pixel untuk height-nya. Nah, kita telah berhasil menghubungkan antara file HTML dengan CSS kita. Lalu membuat animasinya bagaimana Pak ya? Jadi kita telah memahami bahwa ada satu aturan yaitu namanya keyframe. Ya, di keyframe ini kita bisa atur seperti ini. Jadi, saya buat dulu nih. Ya, saya buat dulu dengan nama adalah keyframe. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada keyframe. Nah, add keyframe identifier-nya apa? Identifier-nya itu adalah nama animasinya, gitu ya. Nama animasinya. Sebagai contoh, saya akan merubah warna merah itu menjadi warna kuning gitu ya. Misalnya sini dengan nama keyframe-nya adalah berubah. Oke, dari keyframe berubah ini saya mulai dengan from ya. Kita rubah dengan background color-nya yang awalnya adalah red. Lalu kita rubah dengan warna jadi kuning ya, berarti yellow ya. From to gitu ya. To berarti tinggal rubah dengan
background color ini warna yellow ya, jadi yellow. Oke, sekarang kita sudah memiliki keyframe dengan identifier adalah berubah. Sehingga di box ini, yang box yang sudah kita buat sebelumnya dengan warna dasar merah, kita bisa rubah dengan memanggil dari si identifier keyframe tersebut. Caranya adalah kita tambahkan di sini adalah animation name ya. Di sini ada animation name. Oke, lalu kita cari nama identifiernya, yaitu berubah. Oke, di sini ada berubah. Lalu kita juga bisa atur yang namanya adalah animation duration, yaitu durasinya mau berapa lama. Misalnya saya atur menjadi 5 second gitu ya. Jadi si box ini sudah saya atur berubah warnanya dari merah menjadi kuning ya, red to yellow, itu dalam durasi waktu 5 second. Nah, sekarang kita coba reload ulang. Ya, si warna merah ini udah berubah jadi kuning dalam waktu durasi 5 second. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya caranya menggunakan identifier keyframe di CSS. Nah, ini menarik. Kita udah belajar cara menghubungkan dengan CSS-nya. Lalu di sini juga telah berhasil membuat sebuah identifier keyframe dengan memasukkannya pada salah satu styling ya, styling pada sebuah elemen dengan animation name dan kita atur dengan durasi 5 detik. Oke. Jadi animation duration ini ada sebuah properti ya, di mana untuk mendefinisikan ya di berapa lama animasi harus jalan ataupun dia akan selesai dalam berapa lama gitu. Nah, misalnya saya juga bisa mengatur beberapa animasi tambahan. Misalnya ini keyframe-nya berurutan. Saya secara persentase ya. Misalnya kalau 0% warnanya merah, jadi pas awal merah, kemudian ketika 25% jadi warna kuning, 50% jadi warna biru, dan ketika 100% jadi warna hijau. Caranya adalah saya buat keyframe baru, gini ya, add keyframe. Identifiernya adalah persentase gitu ya. Misalnya animasinya adalah pakai persentase. Jadi sekarang kita bisa atur di sini nih teman-teman ya. Jadi ketika 0%, oke, 0% dia akan merubah warna background color. Itu pertama adalah red. Oke, jadi pada tahap awal dia pakai warna merah ya. Lalu saya buat jadi 4 gitu ya. Misalnya dia 25% gitu ya. Kemudian 50%, lalu 100% gitu. Jadi dari awal red, kemudian dia akan berubah jadi kuning, ya, lalu jadi apa lagi nih? Blue ya, contohnya blue gitu, lalu berubah jadi hijau ya. Pakai gini, pakai warna-warna default saja. Nah, agar bisa diterapkan pada elemen box ini, teman-teman tinggal mengganti saja animation name-nya menjadi yang berubah ini. Jadi yang keyframe identifier berubah, kita ganti dengan nama persentase ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi persentase, lalu kita, ini udah auto save ya. Jadi di Visual Studio Code kita bisa atur dengan auto save. Oke, kemudian kita jalankan Google Chrome-nya, kita reload. Nah, ini berubah ya dari merah ke kuning ke biru ke hijau ya. Jadi saya ulangi, merah, kuning. Nah, ini dalam waktu 5 detik nih. Teman-teman bisa atur animation duration-nya jadi 10 detik nih. Misalnya tadi terlalu cepat Pak, kurang lama gitu. Ya udah, kita tinggal ganti saja seperti ini. Nah, ya sekarang udah berubah warnanya 4 warna dan sesuai dengan persentase tadi. Nah, itu caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan timingnya dari selama 10 detik ya, 10 second kita bagi 4, masing-masing persentasenya adalah 0%, 25%, kemudian 50% gitu ya, 100%. Nah, kalau misalnya nanti kita tambah lagi, misalnya dengan cara menambahkan 75%, bisa nggak Pak? Bisa ya, itu tentunya tinggal kita ganti saja, kita terapkan saja di sini. Ya, kita terapkan misalnya di sini jadi tambah satu lagi jadi 70%. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang animation delay. Jadi, si fitur animation delay ini ada sebuah properti yang bisa kita tetapkan untuk menunda ataupun memulai animasi. Sebagai contoh adalah, kita tadi telah memiliki box dengan div dengan kelas namanya box ini. Oke, sekarang saya akan coba dengan
setelah kita atur durasi 10 second, kita tambahkan di sini propertinya. Ya, animation delay ya. Jadi animation delay. Delaynya berapa second? 2 second misalnya. Jadi akan tertunda ya. Animasinya akan tertunda selama 2 second. Oke, saya coba reload. Nah, ada jeda 1, 2 gitu ya. 2 detik dia akan berubah tuh 2 gitu. Jadi ada jeda 2 detik untuk perubahan ataupun pergantian warna. Nah, yang menarik adalah ketika tadi animation delay-nya pakai second-nya positif ya, sekarang kita bisa rubah dengan nilai negatif. Nah, jika kita menggunakan nilai negatif pada animation delay-nya, misalnya diganti min gitu ya, min, nah animasi akan mulai seolah-olah sudah diputar selama n detik. Nah, sebagai contoh, kita rubah jadi min 2 second, ya, kita reload lagi animasinya seperti ini. Nah, jadi seolah-olah dia udah jalan 2 detik dulu nih teman-teman. Kalau tadi kan dia nunggu dulu nih 2 detik gitu ya, baru jalan jadi 4 detik gitu aja. Kemudian menghabiskan selama durasi 10 detik. Nah, kalau yang pakai minus tadi delay-nya, dia seolah-olah sudah jalan 2 detik dulu. Jadi sudah melangkah 2 detik dulu. Nah, ini contoh penggunaan dari animation delay ya. Lalu ada namanya animation iteration count. Jadi, properti ini akan kita gunakan. Di sini ada yang saya tambahkan ya, misalnya ini saya normalkan kembali jadi 2 second. Nah, di sini ada animation iteration count. Nah, jadi mau berapa kali? Apakah infinite ya, tidak mau berhenti. Misalnya ataupun kita atur kita ulang 3 kali gitu ya. Nah, di sini ada properti namanya animation iteration count. Oke, kalau kita coba terapkan pada elemen box ini, nah dia akan melakukan perulangan itu sebanyak 3 kali ya teman-teman ya. Jadi dia akan ngulang sebanyak 3 kali gitu. Jadi animasinya akan berjalan terus selama 3 kali. Lalu ketika kita coba gunakan infinite ya, jadi dia tidak akan berhenti nih. Nah, tujuannya adalah kadang-kadang kita pernah melihat sebuah halaman website itu animasinya terus berjalan gitu ya. Nah, karena saking kerennya gitu, jadi animasinya terus berjalan. Nah, ini bisa ganti dengan infinite ya di sini. Nah, itu contoh penggunaan dari iterasi, yaitu iterasi itu mau di-repeat berapa kali, mau diulang berapa kali, apakah mau tetap berjalan animasinya, ataupun kita batasi dengan berapa kali animasi itu akan berhenti. Misalnya kalau kita ganti infinite ya bisa ya, tinggal diganti infinite. Ini contoh dari animation iteration count. Gitu. Nah, selanjutnya ada properti lain yaitu animation direction. Ya, animation direction ini secara spesifik propertinya adalah animasi ini harus dimainkan di depan, di belakang ataupun di dalam siklus alternatifnya. Nah di sini dia memiliki beberapa direction, ada normal gitu ya. Jadi kalau normal itu misalnya dia itu diputar seperti biasa ya dari awal maju gitu ya. Jadi secara default. Jadi kalau propertinya itu adalah animation namanya direction ya, di direction. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ada normal ya, yang tadi yaitu animasi berjalan ke depan. Lalu ada reverse ya. Jadi yang tadinya merah berubah ke kuning, ke biru, ke hijau. Nah, ini kalau reverse itu berarti dia terbalik nih, mundur ya. Jadi kebalik gitu ya. Ataupun ada alternate nih, ada alternate animasi itu diputar ke depan terlebih dahulu lalu mundur. Nah, kalau alternate reverse itu animasi diputar mundur dulu lalu maju. Oke, kita coba aja satu-satu ya. Misalnya saya akan gunakan reverse di sini. Oke, ininya countnya cukup 1 kali aja. Oke, kita jalankan untuk elemen boxnya apa yang terjadi. Nah, itu terakhir ya, dia akan ngebalik dari hijau ke biru gitu, lalu balik ke kuning ya, lalu ke warna merah ya. Karena apa? Saya menggunakan reverse. Oke, kalau coba alternate. Oke, kalau alternate kita coba, kalau definisinya di sini adalah animasi diputar ke depan terlebih dahulu lalu mundur. Oke, saya coba kita reload ya, ke depan. Terus biru ya, berubah biru jadi hijau. Nah, sekarang dia akan balik lagi ke warna secara itu dibalik lalu mundur.
gitu ya, lalu mundur kembali gitu. Itu yang dimaksud dengan apa namanya, animation directionnya adalah alternate. Oke, nah teman-teman coba di sini ada normal, ada reverse, ada alternate reverse dan sebagainya gitu ya. Nah, itu contoh penggunaan ini ya, animation direction. Lalu teman-teman di animasi ini juga kita bisa atur tentang timing functionnya, yaitu merupakan sebuah properti untuk menentukan kecepatannya, kurva kecepatan animasinya. Oke, sebagai contoh misalnya ada beberapa apa namanya ya, beberapa elemen yang kita miliki gitu ya. Contohnya saya buat di sini seperti ini ya, saya buat file baru ya. Ini jangan index.html, tapi saya buat file baru misalnya timing.html di sini ya. Biasa saya pakai emot gitu. Lalu saya buat CSS-nya buat dengan nama timing. Jadi biar tidak mengganggu ya, biar tidak mengganggu dari si file tadi ya. Oke, saya panggil dulu link href ya, href gitu ya, namanya CSS lalu timing. Saya ambil timing, type-nya adalah teks apapun CSS, kemudian rel-nya adalah style sheet seperti ini ya, saya tutup. Oke, sekarang saya tambahkan elemen, beberapa elemen. Elemennya adalah apa nih contohnya ya? Contohnya adalah dua ya. Saya pakai ID ya. Jadi div, kemudian saya pakai ID misalnya div 1 ini. Oke. Kemudian saya memberikan nama linear. Oke. Lalu saya juga buat keduanya itu ID 2 ya, sini yaitu div 2 ya, div 2. Oke. Lalu saya berikan nama dengan mudah gitu ya, misalnya saya punya dua elemen. Lalu di timing ini untuk setiap div-nya ya, jadi div-nya saya berikan style, yaitu width-nya misalnya 100, kemudian height-nya saya atur juga 100. Oke, lalu saya berikan warna, background color-nya saya berikan warna red seperti tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk positionnya saya berikan relatif. Oke. Sekarang sudah, lalu saya tambahkan untuk ID-nya, ini ada ID 1 dan ID 2, saya berikan juga CSS-nya. Itu kalau ID berarti pakai pagar, div ya, div 1 ya. Kita cek lagi. Di sini ada div 1, jadi seperti ini. Div 1 kalau ID berarti dia pakai pagar, tapi kalau kelas berarti pakainya titik ya, teman-teman ya. Oke, sini. Oke, saya gunakan dulu ya. Bentar, saya CSS. Saya akan contohkan di sini untuk div satunya ya, div 1. Jadi kita akan gunakan bagaimana proses div ini bekerja. Jadi untuk repeat sudah ya. Ini berarti kita tinggal belajar yang ini, yang timing function. Oke. Jadi si div 1 di sini saya lanjutkan untuk animationnya ya. Animationnya di sini berarti animation timing function, cari animation timing function. Nah, di sini kita pakai yang linear. Oke. Lalu untuk yang div 2 ini saya berikan animation timing functionnya adalah is ya, ataupun udah. Jadi di animation timing function itu ada yang namanya linear is, ada is in, ada is out, ada is in out.
Nah, seperti ini. Kemudian, teman-teman, di sini saya tambahkan keyframe-nya dulu ya. Keyframe. Nah, identifier-nya adalah my move. Saya pindah ya, perpindahan saya. Jadi dia akan berpindah dengan posisi tertentu gitu ya. Jadi saya atur perpindahannya dari left itu 0 pixel. Jadi dia akan berpindah dari kiri gitu ya ke kanan karena dia berjalan di secara vertikal horizontal sumbu X gitu ya. Lalu di sini ada to. Nah, to-nya menuju dari left-nya dia akan bergerak sejauh 300 pixel nih teman-teman ya. Sejauh 300 pixel. Oke, karena kita sudah buat keyframe-nya, berarti di sini tinggal tambahkan animation ya. Animation-nya apa? Animation-nya berarti nama keyframe-nya. Apa nih tadi? My move gitu ya. Durasinya 5 second ya. Infinite gitu misalnya seperti ini. Oke, saya akan jalankan yang timing, Pak, jalan nggak? Nah, di sini ya, teman-teman ya, lihat ada apa? Ada animasi seperti ini. Ada yang linear dan mudah ini sebutnya easy is itu. Dia akan berjalan gitu ya. Berjalan perpindahan dari 0 gitu ke 0 pixel ke 300 pixel secara linear timing functionnya, dan yang kedua ada is. Nah, teman-teman nanti silahkan coba untuk yang easy in, easy out, sama easy in out. Dicoba-coba ya. Nanti untuk itunya, untuk animasi timingnya. Oke. Kita sudah belajar tentang itu. Lalu, teman-teman, di animasi CSS ini juga si animasi CSS ini tidak memerlukan elemen sebelum keyframe pertama dimainkan ataupun setelah keyframe terakhir dimainkan. Jadi ada yang namanya animation fill mode. Oke, kita coba yang animation fill mode. Oke, kita coba ya animation fill mode. Kita akan terapkan di mana ya? Di yang pertama aja ya, yang index ya. Jadi yang index ini berarti style yang ini. Nah, sekarang kalau fill mode itu kita akan buat tambah satu keyframe lagi, yaitu keyframe namanya apa nih? Fill mode ya, fill mode. Oke, jadi keyframe-nya namanya fill mode. Oke, dari from itu saya pindah dari top ya, jadi posisi top itu 0 pixel ya. Lalu to-nya dia pindah dari top turun ke bawah 200 pixel. Nah, sekarang kita rubah dengan background color-nya dirubah jadi warna biru. Oke, sudah. Nah, fill mode ini kita terapkan ya. Jadi di animation name-nya ini ya, saya ganti. Oke, jadi fill mode. Nah, oke. Lalu positionnya harus kita tambahkan karena kita terkait dengan posisi. Jadi saya tambahkan posisi relatif. Durationnya ganti 3 second. Lalu ini delay-nya sama interaction-nya sama ininya kita nggak aktifkan dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi saya tambahkan satu adalah animation fill mode. Nah, ini ganti dengan nama forwards. Oke, secara forwards. Apa sih yang dimaksud dengan forwards gitu ya? Jadi kalau di animation fill mode itu ada yang namanya none atau nilai bawaan, bahwa animasi tidak akan menerapkan style apapun ke elemen sebelum ataupun setelah dieksekusi. Nah, kalau forwards ini yang kita gunakan itu adalah elemen akan mempertahankan nilai gaya yang ditetapkan oleh frame utama berakhir gitu ya. Lalu ada backwards, yaitu elemen akan mendapatkan nilai style yang ditetapkan oleh bingkai utama pertama dan mempertahankannya selama periode penggunaan animasi. Ada juga yang versi bot, propertinya ya, ada animasi akan mengikuti aturan untuk maju dan mundur ataupun memperluas properti animasi ke dua arah. Oke, kita coba jalankan yang index ini ya.
Oke, dia turun ke bawah dan dia akan berubah warna ya teman-teman ya. Oke, di posisinya berubah dari atas ke bawah. Itu contoh penggunaan fill mode gitu ya. Fill mode. Nah, kalau ganti dengan bot, apa yang terjadi ya teman-teman ya? Bot gitu ya. Jadi kalau kita pakai bot, kita coba ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti dicoba-coba perbedaannya apa gitu ya. Jadi memang banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nah, ada lagi yang namanya adalah shorthand property. Nah, shorthand property itu eh, contohnya kita bisa menambahkan beberapa properti animasi gitu ya. Nah, contohnya kalau kita coba di sini yang shorthand property, oke, kita coba di sini pakai yang mana nih? Oke ya, yang masih yang ini aja ya, yang boxnya biar tidak dirubah-rubah. Pakai ini, oke. Jadi teman-teman, saya pakai keyframe yang berubahnya, yang ini ya, yang ini saya copy, oke, saya copy. Nah, jadi saya akan tetap pakai, tapi saya duplikat, oke, karena saya orangnya males, jadi saya gunakan ini. Nah, yang persentase ini saya tambahkan dengan merubah posisinya, ya. Jadi left-nya misalnya ya, left-nya dengan 0 pixel gitu ya. Lalu dia top-nya dengan 0 pixel. Jadi pas 0% dia background-nya warna merah, kemudian posisinya ada di left 0 pixel, kemudian dia juga dari posisi top itu 0 pixel. Nah, kita kalau mau belajar tentang dimensi itu kita harus tahu tentang sumbu X dan sumbu Y ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kalau ketika 25% itu posisi left dan topnya kita juga akan rubah nih, teman-teman. Oke, di sini. Nah, seperti ini saya tambahkan. Cuma saya ganti nih ukurannya. Ya, kalau sini misalnya 200, maksudnya kalau ketika 20% dia akan berpindah dari left itu berpindah 200 pixel. Oke, ketika dia 50%, dia dari left 20% dan topnya juga 200% ya. Kemudian turun berarti ya. Kemudian ketika 100% dia akan balik lagi ke posisi awal gitu ya. Lalu ini keyframe persentasenya kita gunakan di sini ya. Animation name-nya bukan fill mode lagi tapi persentase gini ya. Oke, jadi ini namanya adalah persentase. Lalu untuk animation duration-nya saya rubah jadi 5 second, lebih lama lagi. Kemudian untuk animation bot-nya saya tutup dulu. Oke, posisinya tetap relatif ya, tapi saya tambahkan di sini animation timing fungsinya jadi linear ya, sorry ya, linear itu garis lurus. Kemudian ada delay sebanyak 2 second, jadi akan berpindah itu setelah ada jeda 2 second. Kemudian ada animation iteration count-nya, saya biar repeat itu tidak berhenti secara infinite dan direction-nya secara alternate. Nah, direction-nya secara alternate. Oke. Jadi kita gunakan position relatif. Nah, ketika ada persentase, kita gunakan yang namanya adalah direction ya. Tadi ada direction, ada juga kita kenal dengan shorthand property. Ya, shorthand property kita bisa gunakan, maksudnya menggunakan beberapa animation property sekaligus dalam satu waktu dengan keyframe satunya saja gitu. Satu keyframe namanya persentase, tapi untuk elemen yang dikasih animasi itu memiliki 6 properti animasi. Ya, kalau kita jalankan, kita reload di sini. Ya, kita reload untuk setelah 2 second dia pindah gitu ya. Nah, naik gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya animasinya ya teman-teman ya. Perpindahannya mantap ya. Udah mudah sekali ternyata membuat animasi di sini ya, di CSS ya. Ini belum sampai tahap JavaScript ya teman-teman ya. Jadi cukup pakai CSS saja, kita masih bisa membuat animasi dengan mudah. Oke, sekarang saya coba tambahkan di sini 75%.
200 200, misalnya ini ganti jadi 0 pixel. Oke, biar animasinya lebih rapi. Oke, seperti ini. Oke, kita jalankan. Jeda 2 detik dia jalan ke 200 pixel ke bawah. Top 200 pixel dia naik lagi, turun lagi, nah naik terus gitu ya. Jadi animasi-animasi ini mudah diterapkan pada CSS kita. Oke ya teman-teman, untuk penjelasan tentang animasi di CSS sudah saya sampaikan, baik dari awal ya, dari animation name, keyframe sampai terakhir ada yang namanya shorthand property. Setelah saya jelaskan dan saya praktekkan, ya saya semoga teman-teman bisa memahaminya. Silahkan dipraktekkan. Kalau bingung silahkan diskusikan pada platform Kelascraft kita. Semakin banyak diskusi maka teman-teman akan dapat nilai XP yang semakin banyak. Saya terbuka ketika teman-teman mau diskusi. Jadi saya rasa cukup untuk materi CSS Animation. Saya cukupkan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.